Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Kembali lagi pada kesempatan ini saya menyampaikan Al-Quran, menyampaikan tentang tajwid, terjemah dan juga tafsir Al-Quran surah ke-6, surah Al-An'am ayat 39. Di mana Allah Ta'ala telah berfirman, semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai obat, sebagai syifa bagi penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit fisik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kadzdzabu biayatina summun bukmun fidz dzulumat. May yasha'illahu yudlil ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. Jika kita tinjau dari sisi tajwid, di sini ada mad tabi'i. Ya, sukun didahului oleh kasroh. Walladzina kadzabu. Ini juga mad tabi'i dibaca dua harakat. Waw sukun didahului dhammah. Di samping tadi ya sukun didahului oleh kasroh, juga alif didahului fathah. Bi ayatina, nah, dua harokat. Ada tiga ciri mad tabi'i dibaca dua harokat, dan ya sukun didahului kasrah, waw sukun didahului dhammah, dan alif didahului fathah. Summu wa bukhumun, ini gunnah musyaddadah, ya dibaca tiga harokat. Kemudian idgham bertemu huruf waw, dibaca juga dengung. Wa bukhumun fi, nah ini ikhfa, ya dibaca dengung juga sama. Fidzulumat, ini idgham juga, idgham syamsiah. Alif lam tidak dibaca, masuk huruf dha. May yasha'illahu yudlil. Ini kembali lagi idgham bi gunnah. Ini Allah dibaca tipis karena didahului kasrah. Yasha'illah, tipis. Kembali lagi ini idgham bi gunnah. Wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Nah, ini kembali idgham bi gunnah. Sin ini sifatnya berdesir, ya. Berdesir satu dua. Tidak boleh lebih, ya, dari dua. Tidak boleh tidak ada juga. Jadi sifatnya berdesir. Mustaqim. Diakhiri ini mat. Di mana setelah mat ada huruf ini wakafkan. Ini mat arid li sukun. Silakan bisa dua atau empat atau enam harkat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisuh, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, yaitu perumpamaan mereka dalam kejahilan, ya, kebodohan dan keminiman ilmunya, serta ketiadaan pengertiannya, sama dengan orang yang tuli, yang tidak bisa mendengar, bisu, tidak dapat berbicara, dan selain itu berada dalam kegelapan tanpa dapat membaca, tanpa dapat melihat. Maka orang seperti itu mustahil mendapat petunjuk ke jalan yang benar, atau dapat keluar dari apa yang mengungkungnya. Jadi perihal ini sama dengan penjelasan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 17 ayat 17 dan 18, di mana perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api. Setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat, mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Sama juga dengan Al-Quran surah An-Nur ayat 40.
Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh ombak. Di atasnya ombak pula. Di atasnya lagi awan. Gelap gulita yang tindih menindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya, tidak diberi petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Karena itu dalam firman selanjutnya dalam ayat ini disebutkan, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Yaitu dialah yang maha mengatur makhluknya menurut apa yang dikehendakinya. Ini penjelasan Imam Ibnu Katsir. Sedangkan penjelasan Imam Jalal dalam kitab Tafsir Jalalain, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, adalah pekak, tidak bisa mendengar dengan pendengaran yang meresap ke dalam hati, lalu menerimanya, bisu, tidak bisa mengucapkan perkara yang hak, lagi berada dalam gelap gulita, yaitu kekafiran. Siapa yang dikehendaki Allah, ia tersesat, niscaya disesatkannya. Dan siapa yang dikehendakinya mendapat petunjuk, nah niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan titian yang lurus, yaitu agama Islam. Sedangkan dalam tafsir lainnya, dan ini tafsir Muyassar, dijelaskan bahwa orang-orang yang mendustakan hujah-hujah Allah adalah orang-orang tuli yang tidak mendengar apa yang bermanfaat bagi mereka, bisu, tidak mengucapkan kebenaran, mereka bingung dalam kegelapan-kegelapan, tidak mengetahui jalan yang lurus. Barang siapa yang Allah berkehendak menyesatkannya, maka dia menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang Allah menghendaki untuk membimbingnya, maka dia menjadikannya di atas jalan yang lurus. Shadaqallahul azim. Shadaqa Rasulun Nabi Karim. Akhirnya saya tutup dengan membaca kembali ayatnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Allahumma arhamna bil Quran. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahul musta'an wal istiqlan. Wastabiqul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Abashiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.